Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauliana Sylvia, NIM 2001006. Di sini saya akan menjelaskan ilmu perilaku dan etika. Nah, kita akan membahas yang pertama itu ada moral, yang kedua ada norma, dan yang ketiga ada etika. Moral itu secara etimologis, moral berasal dari mos dalam bahasa Latin yang bentuknya jamak atau mores, artinya tata cara atau adat istiadat. Moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Jadi moral itu adalah ajaran berupa adat istiadat, akhlak yang diwariskan secara turun menurun melalui agama atau kebudayaan. Akan tetapi lebih konkretnya itu moral itu juga sering dimaksudkan sudah berupa seperti tingkah laku, perbuatan, sikap atau karakter itu yang didasarkan pada ajarannya. Terus apa sih contohnya? Contohnya itu ada moral agama, moral filsafat, tingkah laku, dan akhlak, serta masih banyak lainnya. Yang kedua ada norma. Pasti norma itu kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Nah, norma itu juga diartikan sebagai aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang berfungsi sebagai pengendali dalam hidup. Aturannya itu bersifat wajib dan wajib ditaati. Jadi norma itu aturan yang tidak tertulis, tetapi sudah disepakati bersama dan tidak bertentangan. Jadi lalu apa contohnya? Contohnya itu ada norma agama, norma filsafat, norma sosial, dan lain-lain. Jadi ada 3 hal penting dalam norma, yaitu ada kaidah, tingkah laku, dan sanksi. Sehingga tuh dalam pelaksanaannya tuh ada sanksi yang jika tidak ditepati itu bakal ada sanksi dan penguatan. Nah, jenis-jenis norma itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada norma agama. Apa sih norma agama itu? Aturan-aturan hidup yang berupa perintah dan larangan yang bersifat mutlak dan bila dilanggar akan menyebabkan kehilangan iman dan keyakinan. Terus yang kedua ada norma kesusilaan, aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk, yang berupa entah itu bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia, dan tentang akhlak manusia yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan dan masih ada sanksi hukum tuh. Terus yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini aturan hidup bermasyarakat tentang dengan tingkah laku yang baik dan tidak baiknya, terus patut dan tidak patut dilakukannya, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu dan daerah satu dengan yang lain. Jadi demikian itu norma itu biasanya bersumber dari adat itu, budaya dan nilai-nilai masyarakatnya. Terus tata sopan santun mendorong berbuat baik, sekedar lahiriah aja itu seperti ketika contohnya tuh seperti kita lewat di depan rumah orang lain tapi tidak permisi, itu juga termasuk contoh dari norma kesopanan.
tahanan. Jadi sanksi dari norma kesopanan itu yang terhadap pelanggarannya itu berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat, tapi sesuai dengan sifatnya yang tergantung atau relatif gitu. Terus yang keempat ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu terjadi karena telah diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Terus yang kelima ada norma hukum. Norma hukum itu aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tuh menjadi tertib gitu. Terus norma hukum ini sifatnya memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata. Itulah yang merupakan kelebihan dari norma hukum dibandingkan dengan 4 norma lainnya. Jadi jika negara yang berkuasa untuk memaksa aturan hukum itu guna untuk dipatuhi oleh semua orang-orang yang bertindak melawan atau diancam hukuman gitu. Hukuman itu bandan itu berupa hukum mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman hanya penjara sementara gitu. Sanksi yang tegas dan nyata itu berbagai bentuk hukuman, dimana yang setelah dikemukakan itu dari ketiga norma itu. Jadi contohnya itu perbuatan mencuri misalnya, itu adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana yang dilakukan oleh kejahatan gitu. Etika, apa sih etika? Etika itu secara etimologis, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos, dimana yang ethos itu berarti sifat atau watak kebiasaan, tempat yang biasa. Sedangkan etikos itu berarti susila, keadaan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Jadi etika itu filsafat moral atau peta moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan baik dan buruknya manusia dalam mencapai kebahagiaan. Modal dasarnya itu perilaku yang dipengaruhi oleh pikiran dan hati. Jadi etika itu peta moral yang ditetapkan dan ditulis sebagai pedoman orang-orang itu yang sudah berikatan tinggi atau berpangkat gitu. Peta moral yang telah dibahas bersama gitu. Jadi etika itu lebih ke seperti perbuatan, kelakuannya seperti apa gitu. Nah, di sini contohnya itu upacara adat, busana adat, menghormati orang yang lebih tua. Biasanya itu etika itu bahas persoalan moral dalam arti baik atau buruk-buruknya tingkah laku gitu. Kadang membahas argumen atau diskusi, tetapi etika ini sangat penting dalam kehidupan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.